Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi jejak yang mengajarkan arti perjalanan waktu. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan menjelajahi beberapa tempat bersejarah yang mengubah sebuah wilayah menjadi sebuah ibu kota provinsi yang akhirnya menjadi kota metropolitan yang saat ini ditinggali oleh seluruh masyarakat, khususnya ibu kota sebuah provinsi. Mari kita simak, dan apa saja keseruan di dalam video ini. Tonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mencoba mengunjungi 3 bangunan ikonik sebagai bukti sejarah berdirinya kota Pekanbaru yang saat ini sudah menjadi sebuah kota metropolitan. Nah, nanti kita akan lihat dari mana kota Pekanbaru ini bermula. Baik, kita akan mulai explore ini dengan menggunakan motovlog. Jadi nanti kita ikuti bagaimana keseruannya.
kanannya itu rumah dinas wali kota Pekanbaru, dan di depan sana itu kita sudah memasuki area pasar bawah. Kita akan coba kelilingi dulu pasar bawah ini dengan sepeda motor, dan nanti kita akan parkir untuk eksplor lebih dalam kondisi pasar bawah saat ini. Nah, ini di sebelah kanan pasar bawah. Bangunan pasar bawah ini saat ini memang sedang direvitalisasi, tapi kita akan coba lihat ke dalamnya, apakah bisa dikunjungi ke dalam atau bagaimana, nanti kita lihat. Sepertinya tidak bisa masuk ya. Oke, kita nanti akan bercerita saja di depan bangunan pasar bawah ini, dan kita akan eksplor di mana tempat penampungan sementara pedagang pasar bawah ini selama pasar bawah sedang direvitalisasi. Nah, ini pasar basahnya sebelah kiri. Bila ada waktu nanti kita coba eksplor ke dalam ya. Coba berhenti di sini saja. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di pasar bawah. Cuman pasar bawah ini sekarang sedang revitalisasi, jadi bangunannya belum jadi. Hingga seperti ini bangunannya. Dan ini bangunannya sudah cukup lama ya, direvitalisasi, belum jadi. Terlihat dari sini bangunannya belum jadi. Sudah beberapa kali revitalisasi dan sudah beberapa tahun juga revitalisasi, tapi belum jadi. Mari kita coba kelilingi ya. Nah, teman-teman, sebenarnya pasar bawah ini kenapa disebut sebagai pasar bawah? Karena ini letak geografisnya berada di dataran bawah, di pinggiran sungai, yaitu Sungai Siak. Ini sebagai pasar tertua yang ada di kota Pekanbaru. Nah, itu pas Masjid Raya Senapela. Nanti kita akan ke sana juga. Jadi kita mungkin akan lewati ini. Jadi bangunan pasar bawahnya ini
saat ini sedang revitalisasi, jadi tidak bisa dieksplor karena bangunannya ditutupi seng semua. Nanti kita akan eksplor di tempat penampungan sementaranya saja. Ini ada pasar basahnya. Mari kita lihat pasar basah. Ikan semuanya udang. Nah, pasar bawah ini juga menjual berbagai macam kebutuhan pokok. Oh, 5. Jadi secara asal-usul pasar bawah ini didirikan tahun 1700-an Masehi. Jadi merupakan pasar tertua di Provinsi Riau atau di Pekanbaru. Didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, yaitu merupakan Raja Sultan Siak keempat yang pada saat itu memindahkan ibu kota kerajaan Siak Sri Indrapura dari Mempura yang saat ini berada di Kabupaten Siak ke Senapelan yang saat ini berada di Kota Pekanbaru. Nah, beliau mendirikan pasar ini karena terletak di pinggiran sungai, di sana Sungai Siak. Jadi mendirikan pasar ini sebagai pusat perekonomian. Akan tetapi kemudian pasar ini sempat tutup hingga Sultan Siak kelima, yaitu anak dari Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, yaitu Sultan Muhammad Ali Muazzam Shah, membuka kembali pasar ini. Jadi setelah membuka kembali pasar ini, masyarakat yang berada di kawasan ini menyebutnya, mengajak, sering bercerita kepada sesama masyarakat, ayo kita ke pekan yang baru. Pekan itu adalah pasar dalam bahasa Melayu. Nah, akhirnya kata-kata pekan baru itu, pekan yang baru itu berubah menjadi pekan baru, dan dari situlah dikenal Kampung Senapelan ini menjadi Kota Pekanbaru. Jadi disinilah awal mula dari Kota Pekanbaru tersebut. Nah, di sini ada kaset-kaset. Nah,
Sebenarnya pasar bawah ini setelah menjadi pasar wisata itu menjadi terkenal tidak hanya di masyarakat Riau, Provinsi Riau atau Kota Pekanbaru, tapi juga terkenal ke seluruh Indonesia. Bahkan banyak pembeli-pembeli yang ada di sini itu berasal dari luar daerah. Karena pasar ini terkenal dengan barang-barang impor. Segala macam barang impor ada di sini, khususnya keramik-keramik, karpet, tebal, dan banyak lagi. Pernak-pernik atau perhiasan-perhiasan, aksesoris. Saat ini setelah pasar ini sedang direvitalisasi, jadi pedagang-pedagang ini untuk sementara direvitalisasi ke tempat penampungan sementara. Nah, di sini di kawasan Pelabuhan Pelindo, di sini tempat penampungan sementara pedagang-pedagang pasar bawah. Tapi masih tutup ya, masih tutup. Kita coba explore tempat penampungan sementara dari pedagang-pedagang pasar bawah ini ya. Tidak seluruhnya yang pedagang-pedagang pasar bawah yang ada di gedung itu yang mau pindah ke tempat penampungan sementara ini. Hanya sebagian. Mungkin ya Kak, banyak juga masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak tahu ini adalah tempat penampungan sementara. Nah, inilah yang barang-barang impor. Sayang sekali, sudah sangat lama pasar bawah direvitalisasi tapi tidak selesai-selesai. Akhirnya para pedagang berada di sini dan tidak semuanya yang membuka barang dagangannya di sini. Nah, ini dia pinggiran sungai. Mari kita lihat. Nah, itu jembatan Siak 4 yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman dengan kawasan Rubai. Nah, ini pinggiran sungai. Memang secara geografis, tempat penampungan sementara ini seolah-olah mengembalikan pasar bawah seperti zaman dahulu, yaitu berada tepat di pinggir sungai bantaran Sungai Siak. Tapi memang kondisi yang kurang berdaya ekonomis mungkin ya, karena tidak semua masyarakat Pekanbaru atau masyarakat luar Pekanbaru dan luar provinsi juga yang mengetahui tempat penampungan sementara ini, sehingga mungkin jual beli dari pedagang jadi sedikit, yang akhirnya banyak pedagang-pedagang yang tadinya menempati tempat penampungan sementara ini akhirnya memilih untuk pindah atau tidak buka dulu, dan mungkin akan kembali lagi setelah
pasar bawah yang sudah direvitalisasi tersebut berfungsi kembali. Ini cantik sekali ya. Di sana ada jembatan 4, jembatan Siak 4 yang menghubungkan Jalan Jenderal Sudirman dengan di sini Jalan Jenderal Sudirman, dan di sana itu Rumbai atau Jalan Sembilang. Kemudian di sebelah kiri ada juga Siak 4 atau 3 ya. Di sana itu menghubungkan antara Jalan Panglima Undan dengan Rumbai. Nah, di sana nanti kita juga akan eksplor karena di sana ada salah satu tempat ikonik juga, yaitu rumah singgah Tuan Kadi. Nah, kita menemukan sebuah hidden game, sejarah tersembunyi dari kota Pekanbaru. Ternyata titik nol Pekanbaru itu ada di seputaran pasar bawah. Di sini dia. Ini adalah titik nol Pekanbaru yang sebenarnya. Mungkin masyarakat Pekanbaru sendiri banyak yang tidak tahu titik nol Pekanbaru. Ternyata ada di area pasar bawah yang saat ini jadi tempat penampungan, yang sebenarnya ini adalah wilayah kawasan Pelindo. Ini dia titik nol Pekanbaru. Nah, tidak jauh dari bangunan pasar bawah ini ada sebuah bangunan bersejarah lagi, bangunan ikonik lagi, yaitu Masjid Raya Senapelan. Nah, kita akan menuju Masjid Raya Senapelan. Masjid Raya Senapelan ini didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah tidak lama setelah mendirikan pasar bawah ini. Ini sebagai bukti bahwa masyarakat Melayu itu berpegang kepada adat bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah. Nah, ini Masjid Raya. Jadi kalau orang Melayu itu biasanya terdiri dari 3 rata-rata ya, apa yang mereka bangun di awal itu. Pasar, cari pasar, kemudian tempat beribadah, dan satu lagi tempat menegakkan hukum. Disitulah fungsi 3 fungsi inilah yang pasti ada di rata-rata kerajaan Melayu. Begitu juga dengan Melayu Riau atau Melayu Siak Sri Indrapura. Nah, ini masjidnya. Bangunannya sangat megah. Nah, Masjid Raya Pekanbaru. Nah, di Masjid Raya ini memang bangunannya sudah baru semua ya, sudah direvitalisasi. Informasi yang kita dapat hanya ada 6 tiang di dalam bangunan masjid yang asli. Sisanya ini sudah bentuk dari revitalisasi. Dan uniknya di Masjid Raya ini ada sebuah sumur tua yang airnya itu tidak pernah kering.
dan dipercaya oleh masyarakat mempunyai khasiat untuk menyembuhkan. Dan sepertinya di sini sumur tua tersebut. Nah, ini sumur tua Masjid Raya Pekanbaru dibangun tahun 1928, diprakarsai oleh Bapak Sulaiman India. Depot air minum. Nah, air kerannya dari air sumur tuh bang. Oh iya, tinggal diminum. Oh, eh, tinggal diminum, kita coba ya. Oke, belum. Nah, kita akan masuk ke dalam masjid, tapi sebelumnya kita wudhu dulu ya. Oke, kita sudah wudhu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam masjid Raya Pekanbaru, masjid tertua di Provinsi Riau. Oke, saat ini sedang dibersihkan. Nah, inilah bangunan masjidnya, sangat megah sekali ya, megah sekali. Dan ini sepertinya tiang yang asli yang masih berdiri di dalam masjid ini. Ada 6 tiang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Megah sekali. Nah, di depan masjid ini juga, di komplek Masjid Raya ini juga ada pemakaman dari raja-raja Siak. Ini ada 2 orang. Ada Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah, atau biasa dipanggil atau disebut makam marhum Pekan di sini. Dan ayah dari Sultan Muhammad Ali ini juga dimakamkan di sini, yaitu pendiri pasar bawah tadi, yaitu Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Shah, atau yang biasa dikenal marhum Bukit.
Ya, ini adalah tempat ikonik yang ketiga, yaitu rumah singgah Tuan Kadi. Di sini lokasinya di depan itu adalah pasar bawah, dan di sini adalah jembatan Siak 3. Ini sudah menjadi cagar budaya oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Nah, kita akan coba datang masuk ke dalam rumah singgah Tuan Kadi. Di sini ada semacam tempat bersandarnya perahu atau kapal dari kerajaan atau dari Raja Siak yang akan singgah ke rumah singgah Tuan Kadi ini. Nah, kita coba masuk. Di halaman rumah singgah Tuan Kadi ini oleh Pemko Pekanbaru sudah dibangun sebagai tempat pertunjukan. Nah, ini ada tulisan rumah singgah Tuan Kadi, dan itu pentas itu pernah dijadikan sebagai pekan budaya, dan Rocky Gerung pernah membaca puisi di situ pada acara pekan budaya tersebut. Nah, kita akan coba masuk di sini. Di tiang rumah singgah ini ada tulisan 23/7 yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanannya 1928. Ini artinya tangga ini dibangun atau rumah ini dibangun pada tanggal 23 Juli 1928 oleh Sultan Siak, Sultan Syarif Qasim II, karena beliaulah yang bersinggah di sini, sultan yang pernah singgah di rumah singgah Tuan Kadi ini. Rumah singgah Tuan Kadi ini sendiri ditempati oleh Tuan Kadi yang ditunjuk, yaitu Haji Zakaria. Nah, yang ditunjuk sebagai hakim dan juga sebagai pemuka agama di wilayah baru yang bernama Senapelan, yang akhirnya menjadi Kota Pekanbaru. Ini banyak foto-foto tua seperti foto jembatan Ponton sebelum adanya jembatan Leton atau jembatan Siak 1 memakai jembatan Ponton. Ini suasana di dalam rumah singgah Tuan Kadi. Ini kita isi buku tamu dulu. Ada beberapa kamar. Ini juga gambar atau foto dari jembatan Sungai Ponton, jembatan Ponton. Nah, ini adalah foto dari Sultan Syarif Qasim II. Suasana di dalam rumah ini cukup sejuk karena angin banyak masuk. Nah, ini radio transistor yang lama ya. Ini foto-foto jadul. Nah, ini ada mesin jahit jadul juga. Ya, foto Istana Siak yang ada di Kota Siak Sri Indrapura. Nah, ini replika rumah.
teman-teman, ternyata Pekanbaru bukan hanya sebuah kota modern yang terdiri dari ruko-ruko dan bangunan-bangunan mall yang mewah, tapi juga menyimpan sejarah dari asal muasal kota itu sendiri, kota Pekanbaru itu sendiri. Hari ini kita sudah eksplor mulai dari Pasar Bawah, kemudian juga Masjid Raya Senapelan, titik nol Pekanbaru, dan rumah Tuan Kadi. Dan dari rumah Tuan Kadi ini, dengan dilatar oleh tarian dari gadis Melayu, kita tutup hari ini. Silakan like, komen, dan subscribe untuk berkembang channel ini dan menampilkan sejarah-sejarah atau perjalanan-perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.